Hai semuanya, buat pendengar setiap podcast teman tidur, bagaimana perasaan kalian setelahnya? Apakah kalian lebih bisa mengeluarkan semua yang selama ini sulit untuk dikeluarkan? Semua yang kalian rasakan, jangan ditahan ya, keluarin aja. Karena kalau semakin ditahan tuh, kasihan ke diri kamunya. Udah capek, makin capek. So, aku mau tanya nih, gimana sih perasaan kalian setelah mendengar podcast yang aku bawakan? Aku suka baca loh di kolom komentar, bahkan ada juga yang sampai nangis. Aku seneng banget kalau kalian tuh bisa mengeluarkan apa yang selama ini kalian tahan. Karena aku tuh pengen kalian perlahan-lahan lebih bisa mengenal diri kalian sendiri. Dan untuk saat ini, bagaimana perasaan kamu? Apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Are you okay? Are you happy? You're not happy? What makes you unhappy? Kenapa? Ada apa? Baru aja bahagia, kok udah sedih lagi? Baru aja ceria, kok udah murung lagi? Baru aja senyum, udah sedih lagi? Baru aja awan cerah, udah mendung lagi. Ada apa? Kalah lagi ya? Gagal lagi ya? Pasti capek lagi. Mau nyerah lagi? Iya. Kenapa mau nyerah lagi? Nggak boleh ya. Walaupun seberat apapun ujiannya, rintangannya, kamu nggak boleh putus asa. Sedih boleh, patah juga boleh, gagal juga boleh. Nggak apa-apa kok. Kamu kan manusia normal. Jadi wajar aja kalau semua itu kamu rasain. Bahkan banyak kok di luar sana yang dimana mereka itu mempunyai alur cerita yang lebih dari kamu. Bukan membandingkan, hanya saja kamu juga harus tahu kalau apa yang kamu hadapi saat ini bukan semata-mata hanya kamu aja. Bahkan banyak di luar sana yang merasakan hal yang sama atau bahkan lebih dari apa yang kamu rasakan. Susah sih emang membuat diri sendiri menjadi benteng terkuat. Kenapa ya sesusah itu? Kenapa ya buat jadi yang terbaik buat diri sendiri aja gak semudah itu? Capek aja rasanya kalah lagi, gagal lagi. Kapan ya berhasilnya? Kapan ya bisa kayak orang lain? Kapan ya punya kebahagiaan seperti orang lain? Jangan tanya kapan waktunya, karena semua yang kamu inginkan juga gak semuanya bisa kamu dapatkan. Ibaratnya tuh gini, kalau kamu ingin mencapai di titik puncak, kamu harus apa dulu? Harus memulai dari bawah, bukan? Untuk mencapai di titik tertinggi itu susah gak ngeraihnya? Susah? Enggak kok, gak susah. Kenapa aku bilang gak susah? Karena mau setinggi apapun keinginan kamu, selagi kamu mau berusaha, dan Tuhan telah memberikan waktu terbaik untuk kamu mendapatkan semuanya, semua pasti bisa. Ini hanya soal waktu aja. Jadi, jangan pernah kamu selalu membandingkan diri kamu dengan orang lain. Sesekali, coba deh, pikirin diri kamu sendiri. Kapan terakhir kali kamu memikirkan diri kamu sendiri? Kapan terakhir kali kamu memperdulikan diri kamu sendiri? Kapan? Kau diam, pasti lagi mikir ya? Jawabannya apa? Gak tahu? Lupa? Atau gak pernah? Ya gak apa-apa kok. Terkadang emang manusia itu banyak lupanya ya. Banyak gak taunya dan banyak kurang pekanya sama diri sendiri. Iya, aku tahu kok. Emang memahami diri sendiri itu emang sulit. Mencoba buat berdamai dengan diri sendiri itu susah ya. Gak apa-apa kok. Emang tantangan terberat itu bukan lagi soal orang lain atau orang sekitar, yaitu soal bagaimana memahami diri sendiri dan bagaimana menjadi kuat untuk diri sendiri. Kuat untuk diri sendiri. Pasti kamu sering bertanyakan sama diri kamu sendiri,
Gimana sih jadi kuat buat diri sendiri? Gimana sih caranya supaya bisa jadi support system terbaik buat diri sendiri? Kau susah banget ya. Udah berusaha ternyata gak semudah itu. Kalau lihat orang lain, kok bisa ya? Kenapa aku gak bisa? Orang lain aja bisa. Masa aku enggak? Apa kamu tahu? Yang membuatmu sulit berdamai dengan diri sendiri itu apa? Karena kamu yang kurang memperdulikan diri kamu sendiri. Maunya diri kamu sering kali kamu abaikan. Kamu yang kurang mengerti akan dirimu sendiri. Karena kamu tuh terlalu memperdulikan orang lain, terlalu memperdulikan perasaan orang lain, sampai perasaan kamu sendiri aja kamu abaikan. Hal itu yang membuat kamu sulit berdamai dengan diri sendiri. Lagi dan lagi harus kalah dan mengalah. Dan kamu cuma bisa bilang gak apa-apa ketika sesuatu hal terjadi sama kamu. Ketika orang lain bertanya, kamu kenapa? Ada apa? Kau sedih? Kau murung? Kenapa? Dan kamu gak bisa bilang apa-apa. Dan kamu cuma bisa bilang, gak apa-apa, I'm okay. Kata gak apa-apa, tahu gak? Itu adalah sebuah bentuk kata sederhana yang sering kali dilontarkan seseorang ketika ia sedang menyembunyikan sesuatu yang sedang terjadi pada dirinya. Gak apa-apa kok, gak ada juga yang melarang buat untuk bersikap gak apa-apa atau baik-baik aja depan semua orang. Bukan karena kamu yang terlalu memanipulasi diri kamu sendiri ya, melainkan kamu yang sedang berperang dengan diri kamu sendiri di depan semua orang. Coba deh kamu rasain. Setelah kamu bilang gak apa-apa, apa yang kamu rasain? Pasti sakit kan? Rasa itu gak bisa dibohongi. Raut wajahmu juga gak bisa dibohongi. Walaupun kamu bilang gak apa-apa, sebenarnya ada rasa sakit yang sedang kamu tutupi, yang dimana kamu sedang mencoba untuk menyembuhkannya seorang diri tanpa bantuan orang lain. Memang sakit rasanya, berpura-pura baik-baik aja dan berpura-pura sembunyi di balik kata gak apa-apa. Hey, mungkin orang lain bisa kamu bohongi dengan kata itu, tapi diri kamu sendiri gak bisa kamu bohongi. Mau seberusaha apapun kamu mencoba menutupi semuanya, mencoba untuk membohongi diri kamu sendiri. Kalau emang lagi capek gak apa-apa, ngomong aja kalau capek. Kalau emang lagi sedih gak apa-apa, keluarin aja air matanya, jangan ditahan. Semakin kamu bersembunyi di balik kata gak apa-apa, justru semakin lama semakin sakit. Sakit itu akan menumpuk. Dan ketika sakit itu udah menumpuk dan membuat kapasitasnya overload, akan ada waktunya di mana semua akan meledak juga. Semua akan pecah juga. Jadi mau serapi apapun, mau seberusaha apapun kamu menutupi semuanya, lambat laun akan ada waktunya ia akan meledak juga. Ibaratnya gini, sekeras-kerasnya batu, ketika ditetesin air terus-menerus akan pecah juga. Sekuat-kuatnya kamu menyimpan semuanya, lambat laun kapasitasnya akan penuh. Dan pada saat itu, sakit yang kamu rasakan tak lagi biasa. Karena kenapa? Karena semua yang kamu rasa, semua beban dan segalanya itu kamu tumpuk seorang diri. Ya memang, ada kalanya seseorang perlu bersikap seperti ini, supaya orang lain gak tahu apa yang sedang dirasakan. Hanya saja kamu boleh membohongi orang lain, tapi kamu gak akan bisa mencoba untuk membohongi diri kamu sendiri. Susah banget sih emang ya buat jujur sama diri sendiri. Gak apa-apa kok. Pasti sakit banget ya. Aku tahu kok pasti sakit banget buat kamu. Bohong sakit, gak bohong juga sakit. Tapi setidaknya kamu perlu mengeluarkan semuanya. Gak perlu kamu keluarkan ke orang lain. Cukup kamu keluarkan kepada sang penciptamu. Hanya ia yang mengetahui segalanya.
Tuhan menciptakan perasaan itu untuk diungkapkan, bukan dipendam. Dan Tuhan menciptakan hati untuk disayangi, bukan untuk dilukai. Gak apa-apa kalau emang belum bisa open sama diri sendiri, gak apa-apa kok. Jangan dipaksa ya. Cuman kamu juga harus peduli sama diri kamu sendiri. Mana yang baik untuk diri kamu dan mana juga yang enggak. Karena kalau kamu mengambil jalan yang salah, justru yang ada kamu yang akan kerepotan. Karena kamu terlalu lelah mengurus diri kamu sendiri. Walaupun memahami diri sendiri jauh lebih sulit daripada memahami orang lain, tapi gak apa-apa. Setidaknya kamu udah berusaha buat menghandle-nya. Ya, walaupun kamu sering gagal dan kalah, bukan berarti hal tersebut ada akhir dari segalanya. Jatuh bangun itu wajar kok dalam hidup. Sakit bahagia juga wajar. Karena kamu tuh manusia normal. Apapun yang kamu rasain, itulah yang nantinya kamu akan berusaha untuk menyembuhkannya. Kalau emang udah capek banget, istirahatin dulu. Jangan terus dipaksa, jangan terus sembunyi di balik kata gak apa-apa. Walaupun banyak kecewanya, banyak sakitnya, banyak sedihnya, atau apapun itu, jangan pernah menyalahkan diri kamu sendiri ya. Apa yang terjadi ini bukan karena diri kamu sendiri. Kalau emang udah waktunya terjadi, ya pasti akan terjadi. Kadang kita tuh diberi bahagia, kadang kita diberi rasa sakit, kadang juga diberi rasa sedih, kadang juga kita diberi rasa kosong, hampa, dan gelap. Dan hanya bisa berdiam seorang diri dengan pandangan yang kosong. Karena kenapa? Karena kamu yang gak tahu arah dan tujuan kamu mau kemana. Aku tahu hidup setiap orang gak mudah. Kalaupun di mata yang lainnya terlihat indah, belum tentu begitu keadaan sebenarnya. Kita sebagai manusia juga gak bisa membedakan siapa yang paling menderita dan siapa yang paling bahagia. Dan kita juga gak bisa melihat perasaan seseorang hanya dari luarnya aja. Sosoknya yang penuh ceria belum tentu sepenuhnya ceria. Bisa aja ia menyembunyikannya di balik cerianya. Aku tahu kok, mungkin hari ini kamu sedang tidak baik-baik aja. Ada hal yang ingin membuatmu menangis sejadi-jadinya. Tapi keadaan yang membuat kamu harus tetap tersenyum. Kamu gak mungkin menangis di depan banyak orang. Sakit sekali memang ketika harus berpura-pura baik-baik aja, ketika semuanya tak lagi benar-benar baik. Pasti capek ya, berusaha baik-baik aja tapi selalu gagal dan kalah. Gak apa-apa kok, setidaknya kan kamu udah belajar untuk mencoba. Gak perlu menyesali hasilnya seperti apa. Jangan pernah putus asa ya, berjuang lagi. Walaupun udah berkali-kali berjuang dan tetap gagal, Tuhan mau kamu lebih kuat dan sabar dari ini. Masih kuat kan? Tapi kamu juga jangan lupa, berjuang adalah kewajiban, tapi istirahat juga suatu keharusan. Semua itu untuk menyeimbangkan. Gak semua perasaan dan keadaan menuntut kamu untuk bertahan. Ada kalanya kamu harus bisa melepaskan semuanya. Semakin ditahan, semakin kamu bertahan, walaupun sebenarnya kamu udah gak tahan, nanti kamu yang akan kewalahan. Kalau emang udah seharusnya lepas, lepasin aja. Lepasin. Karena kalau kamu bertahan terus dengan keadaan yang selalu menghimpitmu, semua gak akan baik. Yang ada kamu bakalan terus kelelahan. Kapan kamu mau leganya? Kapan kamu mau istirahat dengan tenang? Kalau kamu aja gak bisa atau gak berani buat melepaskan semua yang kamu rasain. Pada akhirnya, manusia tetap juga manusia. Gak ada yang mampu memahami isi hati kita, keresahan kita, apa yang kita rasakan. Gak ada yang lebih memahami diri kita sendiri selain diri sendiri. Orang yang kebanyakan diam dan selalu bilang gak apa-apa, bukan berarti ia baik-baik aja. Beri ia waktu untuk sendiri dan tenang, karena ia sedang bertengkar dengan isi kepalanya sendiri. Banyak beban yang orang lain gak tahu. Padahal banyak banget yang pengen diceritain, tapi hati selalu bilang, gak apa-apa. Karena kata gak apa-apa adalah sebuah kata perwakilan untuk semuanya. Nangis aja gak apa-apa, keluarin aja gak apa-apa, luapin aja semuanya, gak apa-apa kok. Kalau kamu menganggap dengan kamu mengeluarkan semuanya itu kamu itu lemah, kamu salah. Justru ketika kamu mampu mengeluarkan semuanya, berarti tandanya kamu hebat. Karena
Karena kamu udah berhasil melawan diri kamu sendiri. Karena semakin ditahan semakin sakit, bukan? Jadi jangan pernah kamu membuat atau mempertahankan penyakit itu. Justru semakin kamu pertahankan rasa sakitnya, ia akan semakin sakit jadinya. Bilang gak apa-apa dengan keadaan tersenyum, padahal hati kamu sedang menahan sakit, nahan nangis. Padahal mata kamu juga berhak meluarkan kesedihannya, tapi kamu tahan. Yang ada kamu hanya nahan sesak di dada. Nangis dalam keadaan tak bersuara, itu sakitnya bukan main. Emang sakit banget sih emang. Bilang gak apa-apa dalam keadaan tersenyum juga itu sakitnya bukan main. Orang lain gak perlu tahu gimana perasaan kamu, apa yang kamu rasakan. Biarin aja mereka mau seperti apa. Yang perlu kamu pikirkan dan perlu kamu perhatikan yaitu bagaimana kamu bisa keluar dari semua yang selama ini menjerat kamu sampai kamu kesulitan untuk berdamai dengan diri sendiri. Gak perlu dipaksa, nikmati aja setiap proses yang kamu lakukan. Jangan nambah luka baru ya. Kamu juga harus ingat, kalau gak selamanya diri kamu itu mampu menampung semuanya. Kalau emang udah waktunya keluar, keluarin aja. Gak apa-apa kok. Dan jangan lupa juga setelah itu bilang sama diri sendiri, elus dadanya. Gak apa-apa ya sakit lagi. Gak apa-apa kalah lagi. Gak apa-apa gagal lagi. Berhenti dulu sebentar. Berhenti bukan tanda berakhir. Bertahan lagi ya. Gak apa-apa patah lagi. Setidaknya kamu udah berani untuk mencoba melewati dan menghadapi semuanya. Kalau emang hasil belum berhasil, gak apa-apa. Selalu ada kesempatan untuk menjadi terbaik untuk diri sendiri. Walaupun menjadi kuat untuk diri sendiri itu sulit, tapi kamu harus yakin kalau semuanya pasti akan berakhir, dan tentunya berakhir dengan kebahagiaan. Jangan pernah menyesali apa yang terjadi ya. Cukup kamu syukuri dan kamu jadikan pelajaran bahwa kamu udah sanggup bertahan. Lagi, dan lagi. Jadilah hebat dan baik untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Jangan pernah capek ya, baik untuk diri sendiri. Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Nikmati aja bagaimana alurnya. Kamu harus percaya dan yakin kalau apa yang kamu hadapi saat ini semua gak akan bertahan lama. Di hadapan semua orang, aku berusaha terlihat baik-baik aja. Aku berusaha menutupi semuanya. Berusaha memanipulasi keadaan agar terlihat baik-baik aja. Aku berusaha tersenyum, walaupun sebenarnya senyuman itu hanya senyuman palsu belaka. Aku yang selalu sembunyi di balik senyuman yang ceria itu. Bahkan orang-orang yang melihatku aja, mereka selalu beranggapan bahwa aku tuh adalah seseorang yang periang dan ceria. Aku yang berusaha menjadi menyenangkan untuk orang lain, hingga aku lupa bahwa diriku juga butuh disenangkan dan dibahagiakan. Terlalu memikirkan bagaimana menyenangkan orang lain, bagaimana menjadi periang di hadapan semua orang. Semua aku lakuin cuma karena aku menutupi semua kesedihan, permasalahan, dan banyak hal lainnya yang aku gak mau mereka tahu. Aku mau mereka taunya aku bahagia aja. Sakit itu biar jadi urusanku. Karena semakin dewasa bukan gak percaya sama orang, tapi lebih memilih mana yang beneran mau mendengarkan dan mau membantu untuk memberikan support, dan mana yang hanya sekedar ingin tahu. Sedang berusaha menghibur diri sendiri agar terlihat tenang dan baik-baik aja. Aku gak pernah menyesali apa yang udah terjadi dan atas apa yang Tuhan berikan untukku. Aku gak pernah menyesal atas semuanya. Aku hanya perlu belajar lebih banyak dan lebih banyak bersyukur. Karena dengan diberi kesulitan, kesakitan, kesedihan, dan lain sebagainya, itu berarti Tuhan ingin menguji hambanya sampai sejauh mana ia akan kuat, sampai sejauh mana ia akan bertahan. Walaupun lebih banyak menguras energi, tapi gak apa-apa. Semua kan anggap aja pelajaran. Kalau di sekolah, kalau gagal tandanya apa? Remedial kan? Harus mengulang kan? Sama halnya seperti kehidupan. Kalaupun emang harus gagal lagi, gak apa-apa. Usap dada dan bilang, kita coba lagi ya. Kita usaha lagi. Gak apa-apa. Kamu hebat untuk dirimu sendiri. Kita sembuhin lagi ya. Walaupun apa yang diucapkan selalu aja tidak sesuai dengan apa yang dirasa,
Itulah manusia. Terkadang menjadi baik-baik aja itu lebih baik daripada kenapa-napa yang belum tentu orang lain mau peduli. Paling tidak aku udah berusaha terlihat baik-baik aja. Walau orang yang melihatku bisa menilai bahwa aku sedang tidak baik-baik aja. Gak apa-apa, sabar, kuat. Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Karena ada banyak hal yang harus gak apa-apain. Mau gagal lagi atau tidak, setidaknya kan udah berani mencoba. Walaupun hasil belum sesuai harapan, gak semua keinginan itu bisa terwujud dalam waktu cepat. Nikmati aja dulu prosesnya. Kelak aku akan merasakan kebahagiaan yang aku inginkan. Jujur, kadang suka ngerasa bingung, pengen cerita tapi gak tahu cerita ke siapa. Bagaimana aku bisa jujur sementara aku aja tipikal orang yang gak bisa dengan mudahnya open sama orang lain. Tapi aku ngerasain kok sakit yang dimana ketika semua dihadapi seorang diri memang kesulitan, kewalahan. Kata orang, berusaha sendiri itu hanya buang-buang waktu dan hanya melelahkan aja. Tapi buat aku gak ada yang gak mungkin, gak ada yang namanya buang-buang waktu aja. Justru dengan menjadi kuat sendirian, menyembuhkan diri seorang diri, tanpa bantuan orang lain. Hal tersebut gak semua orang bisa dengan mudahnya melakukan, dan gak semua orang juga bisa dengan mudahnya open soal bagaimana dirinya. Aku udah coba untuk mencari ketenangan dan kedamaian di luar sana bersama teman-teman, tapi nyatanya semua pun kembali gagal, dan lebih memilih buat, ya udahlah gak apa-apa. Dan lagi-lagi harus kembali dengan kalimat, ya udah gak apa-apa. Gak apa-apa kok. Padahal ingin sekali rasanya kembali ke rumah. Rumah yang dahulunya menjadi tempat paling ternyaman, tapi sekarang rumah bukan lagi menjadi tempat ternyaman. Mencoba untuk mencari rumah kedua di luar sana, tapi sama aja. Aku yang selalu berusaha mendudukan orang lain yang sedang kehujanan, padahal payung untuk diri sendiri sudah robek dan hancur. Bukan aku tidak pernah merasa sedih atau aku selalu bahagia. Selama ini aku udah menghabiskan banyak waktu untuk menjadi orang yang selalu datang kepada semua orang ketika mereka sedih. Sehingga sekarang sulit bagiku untuk merasa sedih, karena begitu banyaknya di sekitarku yang merasa sedih. Semakin dewasa semakin banyak randomnya ya. Semakin gak ngerti sama diri sendiri. Kadang sedih banget, kadang seneng banget, kadang bahagia, kadang terpuruk banget. Saat ini cuma bisa ngandelin Tuhan sama diri sendiri. Belum bisa berdamai dengan diri sendiri, tapi ngerasa bangga aja sama diri sendiri. Bangga karena sempat ingin berhenti, tapi Tuhan ngasih aku kekuatan buat aku bisa bertahan sampai hari ini. Udah berapa sering kamu bilang hebat ke orang lain? Udah seberapa sering kamu bilang ke diri kamu sendiri kalau kamu itu hebat? Mungkin ke orang lain sering ya, tapi ke diri sendiri pernah nggak? Apa nggak pernah? Gak apa-apa kok, wajar aja. Ya manusia emang suka gitu sih, lupa sama dirinya sendiri. Tapi hal itu kan bukan suatu permasalahan. Yang terpenting mulai sekarang, belajar untuk menghargai diri sendiri ya. Memberikan support untuk diri sendiri dan lebih menyayangi diri sendiri. Hey, it's okay. Gak apa-apa kok. Semua akan baik-baik aja. Berat banget ya? Kayak capek banget rasanya. Tapi ingat, masih panjang perjalanan kamu ke depannya. Mulai dari pertemuan hingga perpisahan, kamu udah berhasil untuk bertahan. Meski banyak sekali hal-hal yang belum selesai, terima kasih ya telah menjadi manusia kuat. Kalau lagi capek, gak perlu cerita. Kalau emang belum bisa cerita, kamu butuh istirahat. Kali ini, jangan pura-pura kuat dulu ya. Udahan dulu pura-puranya. Sekadar istirahat sebentar aja. Itu perlu. Karena kamu udah terlalu lelah berjuang. Kalau gagal lagi ya udah gak apa-apa. Mau bagaimana lagi? Kamu kan udah melakukan yang terbaik. Kamu udah ngelakuin semampu dan sebisa kamu. It's okay, gak apa-apa. Dan jangan lupa istirahat ya. Pasti hari ini berat banget. Makasih juga udah mau bertahan. Ingat satu hal ya, kamu itu manusia normal. Jadi gak apa-apa untuk ngerasa capek dan sedih
Gak apa-apa juga untuk nangis. Jangan pernah menyerah ya. Jangan pernah merasa kalau diri kamu gak bisa apa-apa. Kamu itu hebat. Semua orang tuh punya prosesnya masing-masing. Jangan bandingkan prosesmu dengan proses orang lain. Hanya karena prosesmu lebih lama daripada orang lain, bukan berarti kamu gagal. Kamu pasti bisa kok, selagi kamu mau berdoa dan berusaha. Setelah itu, serahin semuanya sama Tuhan. Karena Ia yang akan mengatur semua yang terbaik untuk kamu. Aku gak tahu apa yang kamu rasain, tapi aku tahu kalau kamu itu adalah manusia yang kuat. Jangan pernah merasa kalau kamu gak bisa melewati semuanya ya. Jangan menyerah. Kenapa harus menyerah? Kalau di depan aja banyak kejutan yang sedang menanti untuk kamu. Dan banyak kejutan yang indah untuk kamu. Masa kamu gak mau melihat hadiah hasil dari usaha kamu selama ini? Please stay strong, okay? Aku bangga sama kamu. Dan kamu juga harus bangga sama diri kamu sendiri. Gak apa-apa. Kalau emang mau nangis karena emang gak sanggup dan gak kuat, it's okay, no problem. Menangis bukan berarti lemah. Itu menandakan kalau kamu itu kuat. Dan saat ini kamu udah lelah. Mulutmu tak lagi mampu berbicara. Dan pada akhirnya matamu lah yang memberikan jawabannya. Istirahat dulu ya. Luapin semua emosi dan kesedihannya. Supaya kamu bisa kembali lega dan bisa menjalani semuanya dengan baik. Bilang ke diri sendiri kalau kamu udah melakukan yang terbaik dan kamu udah melakukan yang terhebat sejauh ini. Bilang terima kasih juga ya sama diri sendiri karena kamu udah kuat untuk terus berjuang seorang diri. Bertahan seorang diri dan mencoba baik-baik aja di depan semua orang, walaupun sebenarnya ada luka yang sedang kamu tutupi dengan rapat-rapat, supaya orang lain gak tahu. Begitu hebatnya kan? Kamu menutupi semuanya sampai pada akhirnya ketika mulut tak lagi mampu berbicara, matamu lah yang menjadi jawabannya. Gak apa-apa kok. Kalau emang hari ini gagal dan hari ini kalah lagi ya gak apa-apa. Tolong dengerin ini baik-baik ya. Tolong diingat, kalau misalnya kamu ngerasa gak pantas buat hidup, gak pantas bahagia, dan capek banget sama dunia yang selalu jahat sama kamu, dan capek sama semuanya, jangan pernah berpikiran untuk berhenti ataupun menganggap semuanya udah berakhir. Masih banyak orang yang sayang sama kamu. Dunia butuh orang baik seperti kamu. Aku tahu, kamu pasti bisa melewati rintangan ini dengan baik. Entah itu rintangan hidup, cinta, keluarga. Aku tahu kok, kamu itu kuat. Kalau emang udah ngerasa bener-bener capek banget, dan udah bener-bener ngerasa pengen nyerah, istirahat dulu ya. Jangan terlalu dipaksakan. Kamu gak bisa memaksakan sesuatu yang seharusnya itu udah gak mampu buat dipaksa, tapi kamu selalu aja menekannya dan memaksakannya. Kamu juga kan manusia, pasti ngerasa capek. Kamu bukan robot, jadi sewajarnya aja ya sama diri sendiri. Kalau udah ngerasa capek, luapin aja semuanya. Kalau emang kamu ngerasa sedih atau apapun, itu semua normal aja kok. Setiap manusia pasti akan merasakan hal yang sama. Jadi jangan pernah kamu menyalahkan diri kamu atau menyesali atas kehidupan apa yang Tuhan berikan. Belajar untuk bersyukur dan menerima kalau semua ini gak lepas dari campur tangan Sang Pencipta. Makasih ya udah bertahan sampai sejauh ini, dan terima kasih juga untuk tidak menyakiti diri sendiri. Mau gagal seberapa kali pun, kalau kamu percaya sama diri kamu sendiri, semua pasti bisa. Walaupun sering gagal, tapi gak boleh nyerah ya. Jalani pelan-pelan hingga kamu menemukan garis finishnya. Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan, dan Tuhan tahu apa yang terbaik buat kamu. Setiap manusia pasti punya rasa capek. Gak apa-apa, walaupun kamu selalu bersembunyi di balik kata gak apa-apa, bukan menandakan kalau kamu itu lemah. Gak semuanya harus diceritakan. Gak semuanya orang lain perlu tahu. Kalau emang lagi gak baik-baik aja dan lagi ngerasa kecewa sama keadaan atau sama apapun,
Gak perlu menunjukkan ke orang lain. Cukup jadikan diri kamu menjadi seseorang yang paling jarang dimiliki orang lain. Cukup jadikan diri kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk diri kamu sendiri. Dan berikan versi terbaik untuk diri kamu sendiri, bukan untuk orang lain. Mulai sekarang stop ya mikirin apa-apa orang lain dulu. Coba deh kalau misalnya kamu lebih memperhatikan diri kamu sendiri. Lebih menyayangi diri kamu sendiri. Kelak, kamu akan berada pada doa-doa yang telah kamu panjatkan. Dan kelak, kamu akan keluar dari rasa sakit yang selama ini menghimpit kamu. Dari semua ujian-ujian berat, suatu hari nanti, bila sudah tiba waktunya kamu untuk bahagia, Tuhan pasti akan memberikan kebahagiaan. Yang dimana kebahagiaan itu di luar dari apa yang kamu bayangkan. Jangan pernah capek ya, buat terus menyemangati diri sendiri. Di atas panggung yang bernama dunia ini, gak semua hal yang kamu inginkan itu bisa dengan mudahnya tercapai. Yang kamu damba tidak selalu sesuai harapan. Aku tahu, hari itu akan terasa berat banget buat kamu. Tapi kamu harus percaya kalau semua itu gak akan bertahan lama. Tuhan memberikan kamu ujian bukan berarti Tuhan gak sayang sama kamu. Justru Tuhan memberikan ujian buat kamu karena Tuhan sedang mempersiapkan kebahagiaan yang nantinya akan Tuhan berikan buat kamu bila waktunya telah tiba. So, gak perlu menyesali atas apa yang udah terjadi sama diri kamu ya. Gak apa-apa orang lain mau seperti apa. Gak apa-apa orang lain mau bagaimana. Gak apa-apa juga kok kalau kamu masih nyaman untuk bersembunyi di balik kata gak apa-apa. Wajar aja, namanya juga manusia. Kuncinya itu istirahat. Bukan malah capek, tapi malah terus-terusan diajar habis-habisan. Ingat ya, mau sesulit apapun, mau serumit apapun, semua pasti ada jalan keluar yang masing-masing. Gak mungkin semua itu gak ada jalan keluarnya. Tergantung kita aja sebagai manusia. Apakah kita bisa memainkan peran dengan baik dan mengatur semuanya dengan baik? Karena yang menjadi peran utamanya itu diri kita sendiri. Gak apa-apa ya, kalau kalah lagi, gagal lagi, jatuh lagi. Gak apa-apa, kamu gak bisa mengendalikan semuanya. Dan gak apa-apa, kamu harus tetap tenang dan biarin semuanya berjalan apa adanya. Gak perlu dipaksakan. Kalau emang udah gak kuat, lepasin semuanya. Seharusnya kamu lepasin, jangan ditahan. Kamu udah menjadi yang terbaik sejauh ini. Kamu udah berusaha sebaik yang kamu bisa. Jangan pernah berhenti ya. Kalaupun memang harus berhenti sejenak sekedar istirahat, gak apa-apa. Tapi nanti lanjut lagi ya. Berjuang lagi. Sesekali gak apa-apa mengeluh. Gak apa-apa banget kok. Setiap manusia pasti punya rasa capek, punya rasa sedih, punya rasa sakit. Semua udah kodratnya sebagai manusia pasti seperti itu. Udah sewajarnya aja kok. Dan sekarang sama diri sendiri juga harus sewajarnya aja ya. Jadi jangan pernah kamu menghakimi diri kamu sendiri hanya karena semua yang kamu jalani terlalu berat buat kamu. Jadilah diri kamu sendiri. Orang gak harus menyukai kamu, dan kamu gak harus peduli. Hidup itu berat, jadi jangan lupa tersenyum ya. Sulit untuk menyenangkan semua orang, jadi tetaplah menyenangkan untuk dirimu sendiri. Aku sangat bangga padamu. Aku tahu seberapa besar kekuatanmu untuk terus mendorongmu. Dan saat ini, kamu masih di sini, bertahan dari apapun yang menghalangimu. Kamu memiliki jiwa yang kuat. Teruslah berjuang, semua akan baik-baik aja. Jangan sedih terlalu lama ya, karena akan baik-baik aja, semua akan indah pada waktunya. Gak semua orang peduli dengan masalahmu, gak semua orang peduli dengan air matamu. Gak apa-apa untuk gak baik-baik aja. Kita sembuhin lagi ya. Dan semangat buat kamu yang sedang menjalani hari-hari yang begitu berat. Gak apa-apa kok, walaupun harus lagi-lagi kalah ataupun bilang gak apa-apa untuk diri sendiri. Gak apa-apa, kan kamu manusia normal. Jadi wajar aja kalau kamu ngerasa capek, sedih atau apapun. Nanti kita berjuang lagi ya, berjuang sama-sama. Kalau emang udah gak kuat, lepasin aja. Jangan apa-apa selalu ditahan, oke? Dan mungkin hanya segini dulu podcast aku kali ini. Dan semoga di podcast aku kali ini bisa sedikit memotivasi kalian. Buat kalian yang
ngerasa hidup kalian tuh berat banget. Dan buat kalian yang sering nangis setiap denger podcast aku, I'm so proud of you. Aku bangga sama kamu. Karena kamu bisa ngeluarin apa yang selama ini kamu gak bisa ngeluarin. Coba deh, sebelumnya kamu pernah gak? Mungkin pernah ya, tapi jarang. Dan ketika kamu bisa mengeluarkan apa yang selama ini kamu tahan, rasanya gimana? Lega bukan? Itu tandanya kamu hebat, berani untuk mencoba melawan diri kamu sendiri. Dan semoga setelah ini perasaan kamu menjadi lebih baik-baik aja ya. Bisa menjadi sedikit lebih tenang. Dan gak apa-apa, biarin aja semuanya mengalir layaknya air. Dan mau akhirnya akan seperti apa, serahin aja sama Tuhan. Karena kita gak bisa mengatur, kita sebagai manusia hanya bisa menjalankannya. Dan kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya. See you!